Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ayo kita belajar lagi di tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Ada 3 ya. Melalui media daring, siswa dapat menemukan sendiri gagasan pokok pada paragraf. Yang kedua, melalui media daring, siswa dapat mengetahui tentang indera pendengar. Dan ketiga, melalui media daring, siswa dapat menyebutkan keberagaman agama di Indonesia. Nah, kita akan belajar tentang kebersamaan dalam keberagaman. Sebelumnya, kamu sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Sekarang, kamu akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Nah, sebelumnya ini ada bacaan tentang bekerja sama dalam keberagaman. Sambil mengingat-ingat cara mencari gagasan pokok pada sebuah paragraf ya. Oke, paragraf pertama. Kita cari langsung mana gagasan pokoknya. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Dari kalimat pertama, kedua, itu masih berisi penjelasan atau sebuah penjabaran. Dan pada akhirnya kita lihat di kalimat terakhir, itu adalah merupakan sebuah kesimpulan. Kesimpulan atau sebuah kalimat yang dijelaskan oleh kalimat yang lainnya. Jadi paragraf pertama, kalimat utamanya atau gagasan pokoknya ada di kalimat yang terakhir. Oke, sekarang paragraf yang kedua. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lainnya. Di sini sudah jelas seperti di paragraf pertama tadi, kalimat utamanya atau gagasan pokoknya ada di kalimat yang terakhir. Karena kalimat itu sudah dijelaskan pada kalimat-kalimat sebelumnya. Oke, di paragraf ketiga, tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, kalimat pertama, kedua, dan seterusnya itu merupakan penjelasan atau penjabaran dari kalimat yang terakhir. Jadi masih sama seperti paragraf 1 dan 2. Kalimat utamanya atau gagasan utamanya, gagasan pokoknya ada di kalimat yang terakhir. Indera pendengar. Indera pendengar kita adalah telinga. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar, yaitu telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengarkan berbagai suara seperti kecuan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Hal yang perlu kita lakukan untuk merawatnya. Mari kita pelajari lebih jauh. Bagaimana telinga merasakan getaran? Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalammu. Dengan indera pendengar, kita dapat mendengar bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Kalian tentunya masih ingat kan agama-agama yang diakui di Indonesia?
Iya, benar sekali. Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada 6 ya anak-anak. Dengan adanya keberagamannya agama yang ada di Indonesia, kita harus mempunyai sifat yang namanya apa? Toleransi. Kenapa kok harus punya sifat toleransi? Agar terciptanya kerukunan di antara umat beragama. Lalu bagaimana cara kita bertoleransi? Contoh perbuatan yang dapat kita lakukan antara lain menghormati agama yang dianut oleh orang lain, tidak mengganggu orang lain yang berbeda agama sedang beribadah, dan kita melakukan ibadah dengan baik. Itulah beberapa contohnya. Oke, sampailah di penghujung pembelajaran hari ini. Pembelajaran daring hari ini saya akhiri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendatangkan manfaat dan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya Febitata Arma Yuda Yudhistira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jaga kesehatan selalu ya. Tetap semangat.